Suara rakyat Parigi Motong bisa menghancurkan Parigi Motong 5 tahun ke depan. Saya sebagai Direktur LSM Format yang sejak tahun 2003 aktif dalam pendampingan dalam berbagai perkara-perkara masyarakat, dalam berbagai persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang hampir setiap hari, hampir siang malam sampai hari ini berdatangan di rumah saya dengan berbagai persoalan. Lewat LSM Format ini saya banyak tahu kondisi masyarakat kita. Kalau hanya lewat kantor urusan agama, saya tidak tahu. Saya tidak tahu banyak tentang kondisi berbagai sektor yang ada di masyarakat itu. Namun karena saya aktif di LSM Format sejak tahun 2003, saya dirikan LSM Format itu, dan motivasi didirikannya LSM Format itu tentunya adalah berangkat dari niat untuk bisa membantu masyarakat dari berbagai problem. Karena sejak tahun 2003 saya tugas di Kementerian Agama, saya bermodal SK kembali ke kampung, dan saya bertugas di Kementerian Agama pada saat itu. Saya melihat di awal-awal Kabupaten Parigi Motong ini berjalan. Pada saat itu tahun 2003 itu saya lihat Parigi Motong berjalan tanpa pengawasan. Saya lihat Parigi Motong pada saat itu berjalan tanpa ada tempat curhatnya masyarakat. Walaupun secara resmi pemerintah telah menyiapkan DPRD itu sebagai tempat curhat masyarakat. Itu tadi disinggung oleh Adinda Rafli bahwa beliau kalau ke Parigi ada masalah, dia tidak minta tolong dengan anggota DPRD, dia tidak minta tolong dengan caleg yang pernah dia pilih, tetapi dia datang minta tolong dengan saya di kantor LSM Format, apapun masalah. Karena itulah saya banyak tahu problem masyarakat, ya. Dari situ saya banyak tahu hampir setiap hari masyarakat kita ini sebenarnya, biar saya tidak jelaskan, semua kita tahu. Dari Maleali sampai Sijoli, tidak sedikit masyarakat kita saksikan mereka sejak lahir dijemput dalam kondisi kemiskinan. Tidak sedikit masyarakat kita dibesarkan dalam kondisi kemiskinan. Tidak sedikit masyarakat kita mereka disekolahkan dalam kondisi kemiskinan. Bahkan tidak sedikit masyarakat kita dari bayi sampai dia mati diantar dengan kemiskinan. Inilah yang membuat saya ikut terus dalam pendampingan berbagai problem masyarakat di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Hampir setiap bangun tidur saya itu sudah ada di teras menunggu saya orang mengadu, baik terkait persoalan di rumah sakit tidak mampu bayar, baik terkait persoalan pidana yang kena dirinya, keluarganya, baik yang kecelakaan dengan kendaraan, macam-macam. Sampai-sampai masyarakat yang pembayaran lampunya saja naik, datang di rumah dan datang marah-marah, "Pak, kenapa lampu saya tiba-tiba naik harga pembayaran? Biasa saya bayar 50.000, kenapa susah segitu, Pak?" Saya bilang, "Saya bukan kepala PLN." "Oh, tidak, saya mau lapor." "Oh, melapor." Ternyata dia melapor. Artinya masyarakat kita selama ini sampai persoalan semacam itu datang mengadu. Dan apa yang saya lakukan ini bukan baru kali ini, sejak tahun 2003. Artinya 2003 sampai hari ini itu berarti sudah 24 tahun yang lalu. Jauh sebelum saya bermimpi atau memimpikan ingin menjadi calon bupati. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, majunya saya sebagai calon bupati itu sebenarnya itu perjuangan ibadah. Tapi yang terpenting saya mau sampaikan kepada kita semua di sini adalah saya hadir di sini, yang saya utamakan itu adalah untuk menyampaikan edukasi, untuk menyampaikan pencerahan, untuk menyampaikan sosialisasi pendidikan politik. Itu yang poin utama saya datang ke sini dan bersilaturahmi. Soal pencalonan saya calon bupati itu soal yang kesekian, yang tidak terlalu penting buat saya. Karena siapapun calon bupati ke depan itu, yang kita harapkan itu dia betul-betul terpilih bukan karena uang yang banyak dia keluarkan. Kenapa? Kenapa saya begitu semangat, bahkan dengan keras saya
berorasi dari Maliali sampai Motong karena saya merasa di usia Parigi Motong sudah 10 tahun lebih ini Pak, kita masih terbilang tertinggal. Kemarin saya baca di media kalau tidak salah urutan ketiga atau urutan kedua Parigi Motong termiskin di Sulawesi Tengah. Ini sangat berbahaya buat kita. Padahal daerah kita ini diapit dua potensi besar, potensi laut maupun potensi darat. Tapi potensi ini tidak mampu dikelola oleh pemerintah sehingga hasil pengelolaan itu bisa mampu merubah kesejahteraan masyarakat. Karena itulah kehadiran saya di semua tempat Bapak Ibu sekalian, saya datang menyampaikan pencerahan kepada masyarakat agar kembalilah kita kepada politik yang benar, kembalilah kita ke jalan politik yang sesungguhnya. Politik yang sesungguhnya adalah politik yang mendambakan perubahan yang bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi perubahan nyata yang kita rasakan 5 tahun ke depan. Di semua tempat saya selalu sampaikan, rakyat itu hanya memiliki satu keistimewaan, Bapak Ibu sekalian. 5 tahun itu rakyat hanya memiliki satu keistimewaan. Apa keistimewaan rakyat itu? Keistimewaan rakyat itu adalah suara rakyat. Suara rakyat Parigi Motong bisa menghancurkan Parigi Motong 5 tahun ke depan. Sebaliknya, suara rakyat Parigi Motong bisa memperbaiki Parigi Motong 5 tahun ke depan. Suara rakyat bisa membangkitkan ekonomi Parigi Motong 5 tahun ke depan. Dan suara rakyat bisa menghancurkan perekonomian Parigi Motong 5 tahun ke depan. Tergantung kepada siapa suara itu diberikan. Jadi tidak penting memilih saya, tidak penting. Yang penting itu adalah kita pilih pemimpin yang muda, bukan muda umumnya. Ya? Kita pilih pemimpin itu pemimpin yang muda. Yang muda apa? Muda kita hubungi, mudah menghubungi, mudah mendatangi, mudah didatangi, mudah menjadi tempat curhat rakyatnya. Itu pemimpin yang kita harapkan. Dan pemimpin yang kita harapkan ke depan, pemimpin yang mudah menjadi solusi bagi masyarakat. Ini yang kita harapkan ke depan. Karena itu di semua tempat saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, di pesta-pesta sudah 246 pesta saya berorasi, saya menyampaikan sosialisasi pendidikan politik semacam ini. Di tengah pesta saya sampaikan, ya, bahwa pilkada itu adalah pintu gerbang menuju sebuah perubahan. Mau seperti apa daerah 5 tahun ke depan tergantung pilkada itu. Kalau pilkada itu kita lakukan dengan sistem transaksi seperti pada saat pemilihan caleg kemarin, sayonara lagi kita 5 tahun ke depan. Karena sederhananya teorinya begini Bu, siapapun yang terpilih, ya, siapapun yang terpilih karena dia bayar kita, maka pasti dia tidak ada beban dengan kita. Kenapa? Karena setiap orang yang terpilih dengan cara membeli suara rakyat, pasti di dalam hati dan pikirannya, saya terpilih bukan karena masyarakat pilih, saya duduk bukan karena kalian pilih, tetapi sesungguhnya saya duduk karena banyak uang yang saya berikan kepada masyarakat. Itu yang terjadi sebenarnya. Karena itulah dari periode ke periode kita merasakan itu. Setiap yang kita pilih, contoh saja, kita pilih yang 5 tahun sebelumnya, ada nggak manfaat 5 tahun itu kita dapatkan dari dia? Baik itu bupati, baik itu DPRD Parigi Motong, baik itu DPR provinsi, DPD RI, ada nggak manfaatnya 5 tahun dari pilihan kita yang 10 tahun yang lalu? Kemudian yang 5 tahun kemarin, ada nggak manfaatnya? Tidak ada. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu adalah sistem transaksional. Hasil penelitian di seluruh Indonesia ini Bapak Ibu sekalian, salah satu yang menghancurkan ekonomi masyarakat itu, salah satu yang menghancurkan daerah itu, apabila pada saat pemilihan calon kepala daerah itu datang dengan sistem transaksi. Makanya di semua tempat saya sampaikan, kalau ada calon bupati,
datang ke tempat kita, datang mengatakan saya calon bupati, saya punya dana 30 miliar, saya punya dana 20 miliar, ya, saya siap membantu tim, menggerakkan tim dengan kekuatan dana saya siap membantu masjid kalau ada permintaan masjid, saya siap memberikan kostum olahraga pada yang minta kostum olahraga. Kalau ada calon bupati semacam itu, Bapak Ibu sekalian, saya dapat pastikan dia tidak punya niat baik terhadap daerah. Kenapa? Karena kalau calon bupati mengeluarkan dana sampai puluhan miliar selama pencalonan, gaji bupati itu tidak nyampe 5 miliar. Silakan buka di Google, Mbak Google, berapa sih gaji bupati? Tidak sampai 2 miliar, Bapak Ibu sekalian. Ya? Nah, kalau dia keluarkan dana sampai puluhan miliar selama pencalonan bupati, baru pasang baliho per desa saja 2 sampai 3 baliho kali dari Maleali 230, kurang lebih 230 desa. Itu bisa habis anggaran 1 miliar lebih baru baliho doang, ya, belum berbicara urusan partai lah, urusan ini dan itu dan lain sebagainya. Makanya saya katakan kalau ada calon sampai mengandalkan duitnya untuk mencalonkan bupati, omong kosong kalau bisa melakukan perubahan di daerah. Apa yang kita rasakan kondisi ekonomi kita hari ini, itu juga yang akan kita rasakan 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena waktu 5 tahun yang singkat itu, bupati yang terpilih dengan mengeluarkan uang yang besar itu tidak cukup waktunya sangat singkat 5 tahun itu untuk mengembalikan uang puluhan miliar tadi. Pertanyaannya, calon bupati mana yang punya duit sampai puluhan miliar? Omong kosong, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita semua tahu pekerjaannya, kita semua tahu gajinya berapa. Jadi kalau dia mengatakan sampai ada dana puluhan miliar, itu berarti bahwa calon bupati itu menggunakan dana donatur dari perusahaan-perusahaan raksasa, dari perusahaan-perusahaan besar. Sama bisa kita lihat kemarin di pilkada kemarin, ada sampai mobil pick up berapa puluh unit itu plat KTP yang dipakai salah satu calon bupati kampanye, di branding dengan foto calon bupati, platnya plat KTP, ya, itu kurang lebih berapa puluh unit kemarin itu plat KTP Kalimantan, berarti donaturnya dari perusahaan Kalimantan. Ya, ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat agar kita harus menjadi pemilih yang cerdas, karena pemimpin yang terpilih itu tergantung pada pemilihnya. Semakin cerdas pemilih, semakin cerdas pula yang terpilih. Semakin tidak tahu, tidak paham memilih, maka semakin yang terpilih juga yang tidak bisa diharapkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya menyampaikan edukasi ini bukan bermaksud agar saya dipilih. Selalu saya sampaikan di mana-mana, bahkan kemarin malam di Motong Timur, tadi di Taopa, saya sampaikan tidak penting memilih saya. Yang penting ini yang saya sampaikan ini, itu yang kita realisasikan. Kalau misalnya yang saya sampaikan ini ada calon pemimpin yang muda, menurut Bapak ada si Aslan, itu tidak ada masalah. Yang penting kita harus sepakati bahwa pemimpin yang kita harapkan ke depan adalah pemimpin yang mudah kita hubungi, mudah menjadi solusi atas berbagai problem daerah, mudah menjadi tempat curhat masyarakat kepada pemimpinnya. Karena dalam pandangan saya, pemimpin daerah itu, kepala daerah itu tidak ada bedanya dengan kepala rumah tangga. Ya, tidak ada bedanya dalam sebuah rumah tangga. Kalau di dalam daerah ini ada bupati sebagai kepala rumah tangga daerah, ada DPRD sebagai istrinya. Ya, kalau di dalam rumah tangga ada kepala rumah tangga sebagai suami sebagai kepala rumah tangga, dan ada istri sebagai anggota DPRD. Kenapa istri sebagai anggota DPR? Karena DPR itu tempat curhat masyarakat. Kenapa istri jadi DPR? Karena istri itu menjadi tempat curhat anak-anak. Anak-anak kalau rusak sepatunya, dia bukan curhat ke bapaknya, betul tidak? Kalau dia bilang, papa mama rusak sepatuku,
Dia tidak ngadu ke bapaknya. Ya, pasti dia mengadu ke ibunya, mama sepatuku rusak. Nah, begitu. Itu berarti ibu itu, istri itu berperan sebagai anggota DPRD. Lalu ibu tadi bilang bapaknya, papa, itu anakmu tadi bilang sepatunya rusak. Begitu. Begitu juga di daerah ini. Ketika masyarakat Bosakon datang di DPRD menyampaikan aspirasinya, Pak, kami sudah berpuluh tahun merasakan siksanya jalan ini. Saya sakit perut lewat sini. Demi Allah, demi Rasulullah, saya bersumpah di bulan Ramadan, dan itu sopir saya jadi saksi tadi dengan dalam mobil. Saya bicara kecil tadi. Insya Allah kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi Bupati Parigi Motong, saya akan prioritaskan jalan ini. Kan dia sakit perut saya tadi. Walaupun tidak ada satu orang pun orang Bosakon memilih saya. Terus terang saja, ini dari nurani saya rasakan tadi. Saya masih jauh ini. Kasih halus dulu bawa mobil ya, sakit perut. Akhirnya keluar bahasa saya tadi. Itu namanya bahasa dendam rakyat kecil yang seperti saya suarakan di mana-mana bahwa saya maju sebagai calon Bupati Parigi Motong ini ada dendam rakyat kecil yang saya ingin perjuangkan di 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya Isram Saifullah. Saya maju di Pilkada Parigi Motong dengan satu visi besar saya, mengembalikan hak rakyat sebagai pemilik negeri yang tak pantas hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Dengan satu tekad besar saya, Parigi Motong 5 tahun ke depan harus jaya di tengah senyum kejayaan rakyatnya, bukan hanya jaya di tengah senyum kemegahan para penguasanya, dan bukan pula jaya di tengah jeritan tangis dan derita rakyat. Oleh karena itu, di semua tempat saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi Bupati Parigi Motong, saya haramkan tinggal di rumah jabatan bupati yang mewah itu. Kenapa saya haramkan tinggal di rumah jabatan bupati yang mewah itu, Bapak Ibu sekalian? Karena saya tahu rumah jabatan, rumah dinas bupati itu dibangun dengan anggaran miliar. Ya. Kenapa saya haramkan tinggal di rumah jabatan Bupati Parigi Motong itu? Karena bertentangan dengan visi misi saya yang membawa dendam rakyat kecil Parigi. Kenapa saya haramkan tinggal di rumah jabatan bupati yang mewah itu? Karena kalau Allah ijabah saya terpilih menjadi bupati, tidak mungkin tidak ada masyarakat miskin yang memilih saya. Tidak mungkin tidak ada masyarakat yang rumahnya hanya atap rumbia ditimpakan lantai tanah yang memilih saya. Betapa merasa berdosanya saya. Saya tinggal di rumah jabatan bupati yang mewah itu. Padahal saya tahu, saya sadar saya terpilih dari jari-jari rakyat miskin tadi. Itulah sehingga di semua tempat, jangankan di dalam Parigi Kota, Pak, saya teriak di Pespat, disaksikan para pejabat dan masyarakat di Pespat. Banyak video-video saya di Facebook saya. Buka saja Isram Saifullah di Facebook saya, mau minta pertemanan silakan. Lihat di jejak digital saya di situ. Dari tahun 2003 saya berjuang mewakili rakyat kecil di bumi Parigi Motong. Hanya saja kita bukan orang keturunan, karena selama ini untuk menjadi kepala daerah itu memang miliknya 3 orang yang selama ini dari zaman dulu, Pak. Ya, 3 orang itu siapa? Dia keturunan penguasa. Ya, itu biasanya itu yang jadi kepala daerah. Ada darah keturunan penguasa. Yang kedua, orang penguasa partai yang menguasai partai. Yang ketiga, orang yang punya dana puluhan miliar. 3 itu saya tidak ada di situ. Saya bukan putra yang lahir dari seorang anak bapak yang penguasa. Saya bukan putra yang lahir dari rahim ibu yang kaya. Saya hanya seorang putra dari bapak yang tidak punya pendidikan SD. Saya lahir dari putra dari seorang ibu yang tidak punya sekolah. Dan saya lahir di atas perut bumi desa Tinotu, desa yang tertinggal, bukan desa yang mati. Itulah saya katakan tadi, karena kita ini dari barisan rakyat kecil, maka proses perjuangannya itu cukup panjang dan harus dengan keberanian, dengan lantang melawan rezim-rezim yang tidak peduli pada rakyat. Bapak Ibu sekalian, saya Isram Saifullah lewat kesempatan ini menyampaikan kepada kita semua agar kembalilah kita kepada politik yang sebenar. Kalaupun Bapak Ibu tidak berada di pihak kami barisan rakyat kecil,
Tapi sekurang-kurangnya jangan hianati seperti apa yang disampaikan Adinda tadi, bahwa bangsa ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Ya, kalau kita menjual daerah ini dengan hanya selembar jilbab, kalau kita menjual daerah ini pada saat pemilihan hanya dengan 10 kilo beras, maka kita jauh lebih terhina dari seorang pengkhianat dalam film-film perang perjuangan negeri kita. Kita bisa saksikan itu kalau di film-film perjuangan dulu itu, perjuangan kemerdekaan itu kan ada pengkhianat kerjasama dengan Belanda. Itu masih mendingan dibanding kita menjual daerah, menghinakan kita punya daerah ini dengan hanya sekedar 10 kilo beras. Bapak Ibu sekalian, perjuangan saya ini adalah perjuangan ibadah. Saya maju di calon Bupati Parigi Motong ini sebagai perjuangan ibadah. Kenapa saya harus niatkan perjuangan ibadah? Karena saya sampai hari ini masih ASN, masih pegawai negeri, masih kepala kantor urusan agama. Ya, jadi pada saat nanti penetapan calon, insya Allah pada saat nanti pendaftaran April kalau tidak salah ini, setelah Lebaran ini pendaftaran, kemudian misalnya saya ditetapkan sebagai calon melalui komisioner KPU, keluar surat penetapan KPU bahwa Isram Saifullah ditetapkan sebagai calon, lolos persyaratannya, maka sejak hari itu saya mengundurkan diri dari PNS. Kenapa saya jadikan ini perjuangan ibadah? Karena itu tadi, PNS saya hari ini gajinya sudah nyata-nyata saya terima setiap bulan. Ya, jabatan saya hari ini itu pada saat saya ditetapkan sebagai calon bupati, otomatis itu semua saya lepas. Saya kembali seperti masyarakat biasa tanpa NIP, tanpa gaji. Lalu ditukar dengan apa? PNS saya tadi saya buang, saya tukar dengan calon bupati yang belum tentu terpilih. Ini bahaya, ya, sangat bahaya, berisiko. Kalau terpilih, ya masih mujur. Tapi kalau tidak terpilih, sudah dilepas PNS, sudah hilang gaji yang nyata-nyata setiap bulan ada tunjangan dan lain-lain sebagainya. Selama jadi PNS ini kan kita tidak sibuk lagi cari beras, sudah ada disiapkan beras. Pegawai negeri itu semua disiapkan berasnya, lauk pauknya disiapkan, gaji pokoknya disiapkan. Artinya kalau ukuran standar itu sudah aman. Tapi karena melepas itulah sehingga saya niatkan ini untuk perjuangan ibadah. Karena kenapa? Kalau saya tidak niatkan untuk perjuangan ibadah, kalau saya niatkan ini hanya karena dunia, kalau sampai kalah maka saya pasti tergolong orang yang rugi. Tapi saya percaya karena saya niatkan ini perjuangan ibadah terhadap rakyat kecil di Parigi Motong ini, jangankan saya menang, kalaupun saya anggap saya menang, saya pastikan Allah pasti memberikan jalan yang terbaik buat saya, walaupun saya tidak terpilih, karena saya niatkan ini perjuangan ibadah untuk merebut era kejayaan rakyat Parigi Motong 5 tahun ke depan. Maka insya Allah kalaupun saya kalah, saya tetap ada jalan yang Allah siapkan di tempat lain. Hadirin sekalian yang saya muliakan, waktu yang membatasi kita, saya ingin berbicara panjang lebar, tapi karena ini waktu sudah agak lambat dimulai tadi, saya mohon maaf. Insya Allah di waktu lain kita bisa sambung. Yang pasti kami dari tim ISL Isram Saifullah, dari tim Barisan Rakyat Kecil Parigi Motong, alhamdulillah semua desa itu kita sudah bentuk timnya di setiap desa. Tinggal di Ongga Malino ini ada beberapa desa termasuk Bosagon yang belum terbentuk desanya. Tetapi dari Maleali sampai Sijoli itu hampir semua di setiap desa itu sudah terbentuk tim Barisan Rakyat Kecil. Barisan Rakyat Kecil dalam perjuangan ibadah melalui perjuangan Bupati Parigi Motong. Tentu sebagai bakal calon bupati kedepannya kami pasti banyak langkah-langkah untuk memperbaiki daerah ini. Banyak program-program untuk memperbaiki kita punya ekonomi dan kesehatan serta pendidikan ke depan. Saya beri contoh saja karena tidak mungkin saya bahas semua. Ada yang namanya program jemput sakit antar sehat.
Ini kan kenapa ini muncul ini dalam program kami? Karena kemarin ada masyarakat mengadu ke saya, Pak, ada orang di sana Pak sakit anaknya, sudah berapa bulan anaknya sakit, dirawat tidak bisa. Kenapa? Karena orang tuanya miskin. Rumahnya saja itu yang bambu bocor-bocor, atapnya juga bocor-bocor, lantai tanah. Mau dibawa ke rumah sakit katanya, kalau pemerintah desa bilang tidak ada BPJS-nya, tidak ada kartu keluarganya, tidak ada KTP-nya, tidak ada buku nikahnya, otomatis harus bayar tunai. Saya bilang sudah, bawa saja ke rumah sakit, nanti urusan saya di rumah sakit. Saya tanya pihak rumah sakit, Pak, kalau tunai ini Pak, Bapak harus siapkan kurang lebih 10 juta lebih atau 20 juta. Saya sudah mulai berpikir apa boleh buat. Tapi saya berusaha dulu, saya bikin bentuk 2 orang untuk mengurus dia punya persyaratan kedudukan. Saya lobby di rumah sakit, tolong beri waktu untuk urus KTP, segalanya semua sampai terbit persyaratan untuk kesehatannya. Dan alhamdulillah dengan niat tulus kita semua berjalan lancar dan dia dapat pelayanan gratis. Itulah sampai muncul program saya yang salah satu saya programkan itu jemput sakit antar sehat. Kenapa? Berangkatnya dari persoalan itu. Rakyat kita hari ini walaupun sudah sakit parah, kalau tidak ada uang, kalau tidak ada apa yang dijual untuk mau sewa taksi ke Parigi ke rumah sakit, kalau tidak ada uang untuk dipakai di rumah selama berjaga di rumah sakit, biar sudah sakit parah masih berpikir untuk ke rumah sakit. Karena itulah kami mengangkat satu program jemput sakit pulang sehat. Artinya kalau Allah ijabah kita terpilih menjadi Bupati Parigi Motong 5 tahun ke depan, kalau ada kita yang sakit, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi. Kenapa? Karena ada sudah namanya Pokja, kelompok kerja yang kita bentuk di setiap desa, kecamatan dan kabupaten. Kalau ada yang sakit, cukup hubungi Pokja yang ada, Pak, anak saya sakit, langsung datang dijemput dengan mobil dan semua difasilitasi pembiayaannya. Tergantung ada, karena di Pokja itu nanti ada tim kesehatan. Ini yang sakit ini cukup dirawat di Ongka, puskesmas Ongka, atau harus ke Parigi. Kalau dia bilang ke Parigi berarti dia harus ke Parigi. Seperti itu contohnya. Jadi tidak pernah lagi terbeban pikiran, tidak ada uang taksi, tidak ada uang ongkos selama di rumah sakit. Itu semua Pemda harus atasi, dan itu kewajiban pemerintah daerah terhadap berbagai problem yang ada di masyarakat. Sama dengan yang disampaikan oleh Bunda saya Rapi tadi. Sebagai seorang pemimpin itu syaratnya apa? Syaratnya seorang pemimpin itu harus hadir sebagai solusi dari semua problem masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah itu ada karena adanya rakyat. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian bisa ada enggak desa Kayu Jati misalnya, atau desa Bosagon misalnya, bisa ada enggak ini desa, bisa enggak dibentuk ini desa tanpa ada rakyatnya? Bisa enggak? Tidak ada. Syarat utama dibentuknya sebuah pemerintahan itu, baik itu pemerintahan desa, baik itu pemerintahan kecamatan, baik itu pemerintahan kabupaten dan seterusnya, syarat utamanya adalah rakyat. Karena adanya rakyatlah sampai dibentuk itu pemerintahan. Itu bukti bahwa tidak ada pemerintah tanpa adanya rakyat. Makanya di semua tempat selalu saya sampaikan, kalau ada pemerintah tidak peduli terhadap berbagai problem rakyatnya, saya anggap dia melakukan kezaliman kepada masyarakat. Bahkan di semua tempat saya bilang, jabatan yang dipilih oleh jari-jari rakyat itu, kalau bagi saya Pak, haram gajinya kita makan. Kalau orang yang memilih itu menyesal memilih kita. Kalau dari 1000 orang misalnya yang memilih, salah satu dari 1000 orang yang memilih saya, katakan saya terpilih jadi anggota DPR, katakan saya terpilih menjadi bupati misalnya, ya, ada salah satu di antaranya dari ribuan orang itu menyesal memilih saya misalnya, menyesalnya karena apa? Karena kecewa tidak ada manfaatnya saya pilih, maka haram gajinya bupati itu saya makan. Kenapa haram? Sebab asbab gaji itu dari jarinya dia.
Ini penting sebagai pemerintah harus tahu dan masyarakat juga tahu. Makanya saya bilang, Bapak Ibu sekalian, jangan menganggap remeh memilih itu, Pak. Ya. Kalau pilihan kita tadi itu amanah, kalau pilihan kita tadi itu baik dan dia berbuat baik selama menjabat, maka setiap berbuat kebaikan dia, kita yang memilih itu pasti dapat pahalanya. Misalnya saya terpilih jadi bupati, yang di mana salah satu program dahsyat saya itu membersihkan rumah-rumah beratap rupiah berdinding papan di Parigi Motong ini. Maka setiap saya bangunkan rumah rakyat, maka siapapun yang mendukung saya, siapapun yang memilih saya, siapapun yang memberikan KTP-nya kepada saya, pasti dapat pahalanya. Kenapa? Karena berkat KTP dan dukungannya dia sampai saya bisa membangun rumah rakyat. Itu contohnya. Sebaliknya, kalau kita pilih pemimpin yang salah, 5 tahun dia tidak amanah, 5 tahun dia berbuat salah, setiap dia berbuat kesalahan, kita yang memilih dapat dosa. Jangan main-main, saya kepala kawah paham jangan-jangan. Ya. Bahkan sudah dikubur pun kita, karena kita salah pilih dia, kita masih dapat imbas dosanya. Demikian sebaliknya. Kalau misalnya kalian masyarakat dukung saya, misalnya katakan misalnya saya terpilih, Bapak misalnya kasih KTP, di luar dugaan ternyata sebelum berakhir masa jabatan saya ada yang punya KTP misalnya meninjau. Bisa jadi setiap saya berbuat kebaikan selama menjabat bupati, maka bahkan dalam kubur pun dia masih bisa dapat pahala. Ini contoh pendekatan. Agar apa? Agar kita memahami pilihan itu tidak main-main, Bapak Ibu sekalian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya sudah cukup lelah sekali, kelihatan saya tinggal berpaksa, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Isram Said Lolo. Isram itu 5 huruf. I itu adalah ini, S itu adalah solusi, RA itu adalah rakyat, M itu adalah miskin. Kalau begitu, Isram berarti ini solusi rakyat miskin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.